Masuk ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin, temennya Mas Lihin. Mau ada keperluan, ya mau unjuk rasa. Saya udah cerita sama Mas Lihin. Gimana, Mas? Jadi seperti itu Mbak, apa yang nanti saya ceritakan. Kan waktu setahun yang lalu saya kan pernah datang ke sini, ya minta tolonglah sama Mbak. Kan sekarang musim hujan, maksudnya tuh biar itu hujan tuh ya tidak hujan, kemudian tamunya kan datang banyak, jadi nanti rezekinya juga kan banyak seperti itu. Seperti teman saya yang dulu kan berhasil Mbak. Ya insya Allah kalau Mbak sih nggak bisa apa-apa, cuman ya Mbak itu mau berusaha minta sama yang di atas. Amin. Ya mudah-mudahan nanti tujuan Mas Kevin untuk mendatangkan tamu sama cuaca biar jangan sampai hujan gitu ya. Iya, maksudnya seperti itu ya. Biar orang yang datang itu banyak gitu Mbak, maksudnya kan rezekinya juga kan seperti teman saya kan seperti itu Mbak. Biar ya ada lebih, Mbak. Iya, bagian lah gitu ya. Setelah hajatan kan waktu kemarin, waktu tahun yang lalu, teman saya itu si Karno. Gimana itu? Karno itu? Habis hajatan Iya. langsung beli mobil Mbak, beli sawah. Kata saya, Alhamdulillah ya. hebat kata saya. Sampai saya dikasih hadiah motor. Iya. Benar, nggak bohong. Makanya ya inilah teman saya diajak ke saya ke sini. Itulah kalau ya dijabah gitu ya. Ya silakan duduk, ini tempat Mbak seperti ini nih. Oh, lagi sendirian aja Mas iya. ini. Mbak mah jauh ke sana kemari, tempat keramaian itu jauh. Mbak mah sendirian aja di sini. Sok monggo silakan Mas. Iya, Nanti saya kan udah disampaikan. Ya, kayak temennya Mas Lihin dulu, syukur-syukur kalau saya lebih bisa beli perkebunan sawit atau apa gitu Mbak. Ya amin. Mudah-mudahan ya. Sama Iyalah. pesawat ya mungkin ya. Syukurlah ya, mudah-mudahan nanti Mbak akan berusahakan. Ya silakan ngobrol-ngobrol dulu di sini. Iya, Ya, Mbak, ya, Mbak. Seperti ini nih lokasinya nih ya. Sok silakan Ya, Mas Kevin naik aja biar nanti saya yang nanti. Cerita Ya, malum lah kalau Bapak cuma sendirian di hutan begini ya. Iya. Jauh ke sana ke sini. Kebetulan kemarin ada juga dari Pekalongan Mas Kevin. Iya. Dia malah saya dijemput pakai mobil datang ke Pekalongan. Ternyata di Pekalongannya dia lagi lomba burungnya hilang, burung merpati yang buat kontes. Terus sama Mbah suruh di ini kan biar ketemu gitu ya. Oh, gitu. Kalau Mbak kan susah, namanya burung kan punya sayap kan Iya, gitu. iya, benar, iya, Mbak. Makanya sama Mbak dikasih saran, suruh pakai GPS aja biar mudah ketemu gitu loh. Gila udah bisa pakai GPS. Iya. Ya mudah-mudahan Mbak sih dengar-dengar cuma kalau Mbak sih tahu GPS dari mana yang namanya di hutan terus. Iya, benar ya, Mbak. Iya ini Mbak, mau lah Mbak seperti yang saya bawa ke sini karena dia juga malam-malam bertamu ke saya minta tolong sama saya katanya. Iya. Ya, seperti itu yang sudah mudah-mudahan ya dikabulkan lah seperti itu. Ya insya Allah nanti Mbak akan rekes ya mudah-mudahan. Namanya siapa berarti? Wasto berarti jumlahnya 8 ya. Iya. So, kebetulan sekali ini berarti Sri Lunggu Dunya jatuhnya. Amin. Mudah-mudahan biar sukses ya Mas Kevin. Nanti Mbak saya rekeskan dulu ya. Coba ini kebetulan nih, maksudnya mau minta dulu sama yang kuasa mbahnya ya biar diijabah lah gitu ya. Ya, Mbak. Ya namanya di hutan banyak kekurangan ini ya. Minta maklumnya lah gitu ya. Coba Mbak mau minta ini dulu sama yang di atas biar diijabah Mas Kevin. Keperluannya biar satu biar jangan sampai hujan turun, kedua ya mudah-mudahan tamunya biar pada datang semua begitu ya Mas Kevin ya. Ntar Mbak mau doa dulu, mudah-mudahan doa Mbak dikabul. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan supaya bukan terkabul ya. Ini mau bakar minyak nih Mbah nih, mudah-mudahan dikasih ini ya manfaatnya Mas Kevin supaya terkabul keinginannya. Dan Bisa bunyi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, sering kita melihat fenomena yang berkaitan dengan masyarakat atau orang-orang yang mau mengadakan sedekah atau yang lebih masyhur di masyarakat mau mengadakan hajatan, terutama pada saat musim hujan, dan bahkan bukan hanya di situ, punya keyakinan pula untuk supaya para tamu, para undangan banyak yang hadir. Nah, di masyarakat masih sering yang mendatangi kepada paranormal, para dukun atau orang-orang yang dianggap pintar ya. Nah, hal semacam ini juga sering terjadi di masyarakat kita. Orang-orang yang seakan-akan bisa menembus kepada alam gaib atau sesuatu yang tidak bisa dilihat secara pasti ya, yang bersifat abstrak, bahkan hal-hal yang sering dikait-kaitkan dengan keahlian seseorang melihat atau meneropong alam gaib. Nah, seperti ini masih sering banyak terjadi di masyarakat kita. Pula kebiasaan-kebiasaan yang menganggap bahwa orang yang mau hajat, orang yang mau sedekah mendatangi salah satu tempat, semisal tempat-tempat yang dianggap keramat, kuburan-kuburan yang dianggap kuburan para wali yang mendatangkan barokah. Nah, hal semacam ini apakah termasuk di dalam kegiatan atau sesuatu kebiasaan yang mengarah mendorong kepada perbuatan-perbuatan syirik? Nah, untuk mengenali, menilai, dan menjadikan barometer atau parameter mengukur apakah perbuatan-perbuatan semacam itu termasuk pekerjaan yang bersifat syirik, mari kita menyempatkan diri ngaji, memahami, kemudian mengamalkan hal-hal yang berkaitan atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan kegiatan-kegiatan syirik. Para hadirin yang dirahmati Allah, syirik adalah menyamakan
selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewanya. Nah, hak istimewa Allah ini seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan madharat, membuat hukum, syariat, dan lain-lainnya. Bisa juga syirik diartikan seperti ini, ya, mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, kekhususan Allah itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat, ya. Yang pertama syirik di dalam uluhiyah, yaitu kalau seseorang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah atau berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berbagai tempat dalam kitabnya menyeru kepada hambanya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mari kita simak, ya. Nah, dalam kajian ini sebaiknya para jamaah selalu membawa Al-Quran atau handphone selalu diberikan aplikasi tentang Al-Quran. Nah, kita mari buka Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alullahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, perintah Allah dalam ayat ini agar semua manusia selalu beribadah kepada Rabb mereka, dan bentuk ibadah yang diperintahkan antara lain misalnya seperti kita bagaimana syahadat, sholat, zakat, ya, saum atau puasa, menunaikan ibadah haji, bagaimana ruku, sujud, tawaf, dan bagaimana cara berdoa, bagaimana kita bertawakal, bagaimana kita memahami khauf atau takut, bagaimana pula kita memahami roja atau selalu berharap, ya. Atau kita juga selalu memahami rogbah, ya, maksudnya rogbah itu menginginkan sesuatu, ya. Bisa pula kita harus belajar memahami rohbah, menghindarkan dari sesuatu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan isti'adah atau berlindung, hal-hal yang berkaitan dengan istighosah atau meratap, kemudian bagaimana cara penyembelihan atas nama Allah, nazar, sabar, dan lain-lain dari berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Yang kedua yaitu syirik di dalam ar-rububiyah. Pengertiannya begini. Jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, bisa memberi rezeki, bisa menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar-rububiyah, orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Nah, sejatinya orang-orang terdahulu itu beriman dengan tauhid rububiyah, namun mereka masih menyekutukan Allah dengan uluhiyah. Mereka masih meyakini kalau Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta, namun mereka masih tetap berdoa, meminta pada kuburan-kuburan, ya, meyakini kepada karomah-karomah kuburan, meyakini dan menganggap beribadah itu harus melalui kayak patung Lata, patung atau berhala Uzza dan sebagainya, sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara samsa wal qamara la yaqulunnallaha fa anna yufakun. Nah, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan selalu menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Nah, kemudian di dalam firman Allah, ya, pada surat Luqman surat ke-31 ayat 25, Allah pula berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sungguh jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ini ayat-ayat ini serupa, ya. Di lain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa kalau orang-orang musyrik terdahulu mengakui Allah lah satu-satunya pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, yang menurunkan hujan dan seterusnya, akan tetapi mereka masih memberikan peribadatan kepada yang lainnya. Maka bagaimanakah dengan orang-orang yang tidak meyakini sama sekali kalau Allah lah penciptanya, atau ada Tuhan lain yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan, yang menurunkan hujan serta mengatur hujan dan seterusnya, atau ada yang serupa dengan Allah dalam masalah-masalah ini? Tentu yang demikian ini juga lebih jelek lagi. Inilah yang dimaksud syirik dalam rububiyah. Kemudian syirik yang ketiga yaitu syirik di dalam al-asma wa as-sifat. Maksudnya kalau seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus baginya, contohnya meyakini ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, meyakini bahwa ada orang-orang yang sakti yang disebut weruh sadurunge winoro, sudah tahu dan bisa meramal sesuatu yang belum terjadi, mampu dan meramal nasib orang tertentu, ya. Kemudian dikatakan pintar dan cakap, akan meramal bagaimana hari yang akan datang, bagaimana mimpi seseorang, bagaimana terjadinya sesuatu yang terjadi di dalam alam
dikaitkan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang bersifat hak Allah, ya, karena Allah memberi pengetahuan tentang yang gaib itu hanya sedikit saja kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Jin surat ke-72 ayat 26, Amilul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, ya. Artinya dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, dari jenis-jenis syirik, yaitu syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam. Dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian akan kekal di dalam neraka. Nah, dalam kriteria besar kecilnya syirik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirik akbar. Hakikat syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Seperti banyak orang yang takut kepada kuburan, takut kepada jin, setan, yang digambarkan seperti kunti, seperti genderuwo, seperti sesuatu yang bersifat digambarkan di dalam televisi, digambarkan di dalam tontonan-tontonan, ya, yang disertai keyakinan bahwa hal-hal tersebut dapat memberi bahaya dan madarat kepadanya. Kemudian memohon perlindungan kepada selain Allah, seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang-orang yang sudah mati, mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah. Nah, macam-macam syirik besar ini ada kelompok-kelompoknya, ya, seperti syirik di dalam berdoa, yaitu meminta kepada selain Allah di samping meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah berfirman di dalam Quran surat Fatir pada ayat 13 sampai ayat ke-14. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhara samsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullaha rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, ya, ini diakhiri dengan ma yamlikuna min kitmir, ya. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ini jelas ayatnya. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-14-nya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, ya, bisyirkikum wala tunabbi'uka mithlu khabir. Nah, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Nah, ini tadi yang pertama, ya,
Kemudian ada pula jenis syirik di dalam sifat Allah. Ya, misalnya seperti keyakinan bahwa para nabi, para wali, orang-orang yang dianggap pintar, ya, perkara-perkara yang gaib. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah membantah keyakinan seperti itu. Nah, ini termaktub di dalam Quran surat Al-An'am, ya, surat ke-6 pada ayat ke-59. Mari kita buka Al-Qur'annya, kita baca bersama-sama, ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Nah, ini artinya begini. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, ini kata Allah. Ya. Pengetahuan tentang hal yang gaib merupakan salah satu hak istimewa Allah. Hak yang betul-betul dimiliki hanya oleh Allah. Berarti kalau menisbatkan hal tersebut kepada selain Allah adalah syirik akbar. Nah, ini dari masalah besar kecilnya syirik. Ya. Kemudian yang selanjutnya macam-macam syirik, yaitu dalam mahabbah atau kecintaan, ya. Mencintai seseorang, baik para wali, para kiai, para ulama, atau orang-orang yang dianggap hebat, orang-orang yang dianggap alim sekalipun, atau misalnya jenis-jenis orang-orang yang suci lainnya, layaknya mencintai Allah atau menyetarakan cintanya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai hal ini mari kita takar, kita ukur dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yujibunahum kahubbillahi walladzina amanu asaddu hubballah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwatallahi jami'an wa annallaha sadidul 'adzab. Mohon maaf para hadirin, ini memang lagi musim, banyak yang kena batuk pilek, termasuk saya pribadi. Ini lagi diberi nikmat dalam bentuk penyakit supaya bersyukur bahwa sehat itu adalah sangat mahal dan merupakan karunia yang tertinggi daripada Allah selain nikmat iman dan nikmat Islam. Ini artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, itulah gambaran-gambaran secara garis besar tentang syirik. Jadi kalau kita melihat dari tontonan channel YouTube atau TikTok atau di dalam televisi yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di masyarakat seperti sekarang ini, mari kita ukur, mari kita takar, apakah yang disebutkan dalam muqaddimah itu termasuk syirik atau tidak syirik. Anda sendirilah yang menjadi penilai, yang menjadi penentu syirik tidakkah hal-hal seperti itu. Akhirnya hanya berharap kepada Allah lah, semua kebenaran milik Allah, dan kita manusia banyak salah, banyak khilaf. Pada kesempatan yang baik ini mohon dimaafkan bila ada salah-salah, dan bila ada yang benar, insya Allah kebenaran itu milik Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.